Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 2 dari kelas CS08. Di sini ada Aca sebagai ketua, ada saya Vita, dan juga ada Argen. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis lebih dalam terkait doku. Nah, kita tahu bahwa Doku itu memiliki beberapa kode voucher yang digunakan untuk kampanye. Nah, ternyata lebih dari 100 kampanye yang dilakukan untuk menargetkan segmen pelanggan premium maupun non-premium. Tetapi kita menemukan permasalahan, karena dari banyaknya kampanye tersebut, kita memiliki keterlibatan pelanggan itu yang cukup berbeda-beda antara satu sama lainnya, utilitas penggunaan kode voucher juga cukup variatif, dan juga adanya kurangnya fokus pada premium customer dan optimalisasi waktu kampanye. Dari sini kita bisa melihat permasalahan secara garis besarnya benang merahnya itu adalah belum ada strategi yang fokus untuk menjalankan kampanye yang paling efektif. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan sebuah pertanyaan mulai dari bagaimana cara mengidentifikasi masalah tersebut, bagaimana cara meningkatkan keterlibatan pelanggan premium dan non-premium untuk meningkatkan transaksi, serta bagaimana strategi manajemen kampanye yang paling optimum untuk dilaksanakan. Nah, kita bisa melihat dari company profile dari Doku terlebih dahulu. Doku ini merupakan penyedia layanan keuangan digital di Indonesia yang memiliki visi menjadi ekosistem keuangan digital terdepan yang mendorong inklusi keuangan Indonesia dengan misinya memberikan solusi keuangan digital yang mudah, aman, dan dapat diakses oleh semua orang. Dari tahun 2007 di Jakarta, Indonesia, serta Doku ini memiliki kelebihan yaitu kompatibilitasnya luas, sustainable innovation, serta sistem security yang sangat bagus. Ini merupakan core feature dari Doku, mulai dari Doku Wallet, Payment Gateway, promosi voucher, serta sistem security. Untuk dapat memberikan rekomendasi yang relevan, maka perlu dilakukan analisis kondisi bisnis proses dan transaksi dari Doku. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu untuk produk kanvas di sini terbagi atas objective problem, solution, key metrics, methodology, customer segment, dan business benefit. Nah, eh, Doku ini menyediakan solusi pembayaran digital yang aman dan terintegrasi untuk bisnis dan konsumen. Mereka mengatasi tantangan seperti sulitnya akses ke layanan keuangan dan metode pembayaran. Solusinya mencakup Doku Payment Gateway dengan lebih dari 45 metode pembayaran eh, dan Doku e-wallet untuk transaksi tanpa rekening bank. Doku fokus pada integrasi yang mudah, analisis data, dan kolaborasi dengan mitra global untuk memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Doku melayani berbagai segmen seperti merchant, UMKM, hingga perusahaan besar, konsumen individu, dan bisnis yang membutuhkan efisiensi pembayaran. Nah, hasilnya bisnis benefit yang didapatkan, Doku dapat meningkatkan volume transaksi, mendukung inklusi keuangan, kemudian menyederhanakan pembayaran, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, dari produk Canvas tersebut, kita bisa menghasilkan bisnis model Canvas yang terdiri atas key partners, key activities, value proposition, customer relationship, customer segment, key resources, kemudian channels, cost structure, dan revenue streams. Nah, Doku ini menawarkan pengalaman pembayaran yang aman, efisien, dan personal. Dengan fokus pada kampanye yang berdampak tinggi dan promosi eksklusif, nah, Doku ini mendukung pertumbuhan pedagang sekaligus meningkatkan kepuasan pelanggan. Pendapatannya itu atau revenue-nya itu berasal dari biaya transaksi. Kemudian investasinya itu diarahkan pada infrastruktur teknologi dan inovasi yang berkelanjutan. Jadi model dari bisnis model Kanvas ini itu dirancang untuk menciptakan nilai maksimal bagi seluruh ekosistem pembayaran. Kemudian next. Nah, di sini ada langkah atau proses yang dilakukan sebelum melakukan data analisis. Yang pertama adalah business analysis, kemudian yang kedua data pre-processing, kemudian exploratory data analysis, kemudian exploratory, dan yang kelima adalah data visualization. Kemudian setelah itu, kita akan menentukan bisnis proses modeling atau BPMN-nya. Nah, diagram ini itu menghubungkan aktivitas antara merchant, konsumen, dan tim operasional untuk memastikan proses voucher berjalan efektif dari tahap desain atau yang awal hingga monitoring dan evaluasi penggunaan serta yang terakhir itu laporan harian. Eh, Lalu setelah proses bisnis modeling dan pembuatan PPMN-nya, selanjutnya kita ada pre-processing data.
Bisa dilihat dari flowchart berikut, pemrosesan datanya mulai dari tentukan data yang penting tidak penting, imputasi, pembersihan data, agregasi, pastikan data cukup, lalu kita gunakan untuk IDE. Next. Lalu di analisis tren transaksi bulanan selama 4 tahun ini, kita bisa melihat pola apalagi di tahun 2020 sampai 2023, penjualan cenderung naik di Maret dan pola tahunan serupa sampai Agustus. Dan untuk 2024, polanya fluktuatif. Next. Untuk distribusi jumlah pembayarannya, bisa dilihat bentuknya tidak normal atau skewed, tapi skewness positif dengan mayoritas nominal transaksi 100.000. Next. Untuk analisis jumlah pembayaran status customer ini, kita pakai box plot untuk melihat perbandingan kuartil pelanggan premium dan non-premium. Dengan non-premium customer lebih variatif nominalnya dibanding premium customer, tapi di premium ini dia medianya lebih tinggi, atau jumlah nominalnya lebih tinggi dibanding non-premium. Next. Lalu untuk distribusi merchant kategori yang transaksi paling besar, kategori other. Tapi karena other itu campuran banyak kategori kecil, kategori retail yang paling besarnya. Dengan electronics and telecom dan kategori service, jumlah transaksinya sangat kecil. Next. Lalu dari top 20 merchant by revenue and transaction, bisa dilihat top 5 merchantnya yaitu merchant 4658, 1308, 848, 1356, dan 453, dan total transaction dan revenue setiap merchant korelasinya positif. Next. Lalu untuk SQL Insight, kita lakukan query di SQL untuk melakukan agregasi dan pengelompokan data untuk visualisasi. Di sini mencari top performing campaign by transaction, top merchant categories by transaction, total transaction volume dan revenue by merchant, lalu ada segmentasi customer by transaction frequency and total spending, dan marketing campaign performance based on customer engagement. Dari query tersebut, kita bisa melihat visualisasi dari SQL-nya agar kita bisa dapat membaca datanya jauh lebih baik lagi. Yang pertama, dari top performing marketing campaigns by transaction, di sini bisa kita lihat bahwa dari visualisasi ini sebenarnya itu dibagi menjadi 4 kelompok. Bisa dilihat berdasarkan total transaksinya. Dari sini juga bisa dilihat itu berdasarkan perbedaan warnanya. Di sini ada 4 warna yang cukup signifikan berbeda. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah terkait top performing merchant kategori by transaction dan juga revenue. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa sama seperti EDA yang sebelumnya, bahwa yang tertinggi itu adalah others dengan transaksinya maupun dari total revenue-nya, kemudian diikuti oleh retail, dan yang paling kecil itu adalah electronics and telecom dan juga service atau service others. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ini bisa menjadi evaluasi untuk ke depannya. Nah, selanjutnya itu terkait merchant performance by transaction and revenue. Nah, di sini bisa dilihat juga bahwa ada 5 merchant yang mendominasi berdasarkan revenue-nya. Nah, ini ternyata merchant-merchantnya itu sama dari yang sudah disebutkan pada EDA sebelumnya, yaitu merchant 4658, 1308, 848, 1356, dan yang terakhir adalah 453. Dari sini juga bisa dilihat bahwa total revenue itu berhubungan positif dengan total transaksi, di mana semakin tinggi transaksinya, maka revenue-nya juga akan semakin besar. Oke, selanjutnya kita lihat berdasarkan segmentasi customer-nya yang kita lakukan berdasarkan activity-nya serta revenue-nya. Nah, di sini bisa dilihat sebelah kanan, kita membagi segmentasinya itu menjadi 8, yaitu dari ada low activity dan juga low revenue, dan yang terakhir itu adalah very high activity dan very high revenue. Nah, dari sini, dari satu titik itu, kalau di tabel kita bisa melihat dia itu customer name-nya berapa, kemudian quartile transaction-nya itu masuk yang kategori apa, revenue itu masuk yang mana, serta customer segmentation-nya itu tuh pada kategori apa, berapa jumlah transaksinya, dan revenue yang dihasilkan oleh satu customer tersebut.
Nah, kemudian selanjutnya kita bisa melihat marketing campaign performance by customer engagement. Jadi jumlah customernya itu berapa di masing-masing campaign yang sudah dilakukan. Ternyata dari sebelah kiri itu kita bisa lihat bahwa ceban itu menyumbang sebesar 93,98%, yang itu sangat besar dan sangat mendominasi untuk pendapatan dari Doku. Nah, kemudian kita menelaah lebih dalam lagi terkait ceban ini tuh ada di merchant mana saja. Nah, ternyata dari sini tuh bisa dilihat bahwa merchant-merchant yang menyumbang pendapatan tertinggi untuk seban itu ada di Mersan 4658, 1308, 1356, 848, dan juga 453 dengan kategori yang non-premium customer. Selanjutnya bagaimana dengan yang kategori premium customer? Kita juga membaginya. Untuk yang premium customer, ternyata merchant-merchantnya itu juga sama dengan yang non premium customer. Jadi bisa dikatakan bahwa merchant-merchant tersebut memang memiliki kontribusi yang sangat besar untuk Doku, baik itu dari customer yang premium maupun yang non-premium customer. Selanjutnya kita juga mencari additional insight dari yang selain yang ada di SQL. Di sini kita ingin melihat monthly transaction trends berdasarkan campaign periodnya. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, ternyata ada kenaikan yang cukup signifikan mulai dari bulan Oktober tahun 2022 sampai akhir tahun 2023 itu pada Desember. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa di sini sebenarnya bisa dilakukan evaluasi kenapa di bulan-bulan tersebut itu bisa sangat tinggi, sedangkan di bulan yang lainnya itu tuh cukup rendah dan bahkan di 2024 sangat fluktuatif. Oke, dari visualisasi-visualisasi tadi, selanjutnya kita jadikan satu ke dalam sebuah dashboard, di mana di sini bisa dilihat mulai dari top performing marketing campaigns by number of transaction, sampai marketing campaign performance by customer engagement-nya. Nah, kemudian kita juga melihat dari additional insight yang tadi, kita membuat sebuah dashboard untuk menelaah lebih jauh lagi. Nah, dari sini kita ingin fokus terhadap monthly transaction trends ini, kita pengen lihat di bulan-bulan tersebut itu kira-kira bagaimana untuk kode utilization-nya, revenue insight-nya itu seberapa. Kemudian kita juga mau melihat customer segmentation, by merchant categories itu seperti apa, mana yang menyumbang paling tinggi, dan merchant engagement and revenue contribution insight-nya itu bagaimana. Nah, sebenarnya yang sebelah kanan paling bawah itu bisa dilihat sebenarnya hasil itu sama dengan yang sebelum-sebelumnya sudah kita lakukan. Nah, tapi yang dari yang bawah kiri ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya gender yang menyumbang spending cukup tinggi di sini adalah male dibandingkan dengan female atau laki-laki. Nah, laki-laki ini bisa menyumbang hingga 4 miliar, sedangkan yang perempuan hanya sekitar 1 miliar. Oke, nah dari sini untuk dashboard yang pertama ini kita bisa melihat nih ternyata di sini tuh merchant-merchant yang tinggi tuh ada di warna merah ini, kemudian diikuti dengan yang warna orange, kemudian ada orange muda, dan yang terakhir itu adalah kuning sampai yang transaksi yang paling sedikit atau bahkan cuma satu transaksi saja dari merchant tersebut, yang ini merupakan merchant-merchant yang bisa kita evaluasi apakah kita masih perlu mempertahankannya untuk yang kategori kuning ini atau tidak. Sedangkan untuk yang orange dan sudah mulai menuju kemerahan ini bisa kita tingkatkan promosinya agar total transaksinya bisa mengimbangi yang warna merah ini. Nah, selanjutnya dari sini kita juga bisa lihat nih ternyata ceban itu yang paling tinggi. Kita bisa lihat dari campaign name-nya, misalnya kita filter, kita hanya ingin melihat ceban. Nah, atau kita bisa juga lihat dari semuanya. Atau misalnya kita lihat dari campaign yang selanjutnya, di sini tuh yang tertinggi ke mungkin bisa dari yang bikin untung. Nah, kalau dari bikin untung, kita bisa lihat nih, ternyata merchant-nya itu tuh ada di 1308 yang paling tinggi. Atau ternyata bahkan cuman merchant tersebut saja yang ada di situ. Nah, untuk yang kategori non-premium maupun premium customer. Jadi kita bisa lihat dari dashboard ini, kita bisa melacak nih kira-kira merchant mana saja yang berkontribusi dari campaign tersebut. Nah, ini adalah dashboard yang pertama. Kemudian, untuk dashboard yang kedua, nah di sini kita akan bermain dengan time parameternya, karena di sini itu transaksi yang tinggi itu ada di situ, atau mungkin untuk kali ini kita bisa lihat dari mungkin bulan yang rendah saja, yaitu di bulan Januari tahun 2024.
Nah, dari sini udah langsung berubah untuk secara keseluruhan. Nah, dari sini kita bisa lihat ternyata yang mail itu sendiri juga ternyata total transaksinya itu masih cukup tinggi kontribusinya, yaitu sekitar 4 miliar. Nah, kemudian kita juga bisa lihat kira-kira campaign apa saja yang dilaksanakan di bulan tersebut, yaitu di sini itu ada start campaign-nya itu tuh mulai dari ceban tagihan ini. Di mana di sini itu yang kode terpakai itu cukup tinggi dan ternyata tuh sebenarnya masih baik saja. Nah, tapi di sini untuk bulan April misalnya kita bisa lihat di sini ternyata untuk bulan April sendiri itu tidak ada campaign yang dilaksanakan. Nah, iya, terakhir itu Februari dan cuma 14 hari dari start date-nya. Nah, oh, ada dari Ramadan benefit ini dan benefit Ramadan 10 dan 20 ini. Ini yang dilaksanakan di sekitar bulan Maret sampai bulan April. Nah, dari sini bisa dilihat ternyata itu tuh penjualannya cukup tinggi. Kenapa? Dari sini saja bisa kita lihat kode kuotanya bahkan cuma 200, tapi yang terpakai cuma 2. Nah, di sini kita bisa lihat apakah merchant tersebut itu menguntungkan atau tidak ke depannya. Kita juga bisa lihat di sini tuh yang paling banyak itu tuh ada apa dan apa saja yang paling rendah. Nah, dari sinilah kita bisa menganalisis teman-teman terkait lebih dalam itu tuh bagaimana sebetulnya kita bisa melihat mana merchant yang berkontribusi dan mana yang tidak berkontribusi, serta mana yang bisa kita perbaiki lagi ke depannya. Sudah melakukan data analisis yang mendalam, selanjutnya kita bisa mendapatkan strategi untuk mengoptimalkan campaign yang dijalankan oleh Doku ke depannya. Yang pertama, kita lihat dari segi objektifnya. Kita trace back dari yang tadi kita sudah bikin SCQA dulu. Kita lihat bahwa kita ingin mengoptimalkan keterlibatan non-premium customer serta premium customer. Selanjutnya, kita juga ingin mengoptimalkan strategi campaign yang terbaik. Nah, kita lihat dari yang keterlibatan dari segmentasi pelanggan tadi, yang premium dan non-premium customer, itu kita memiliki beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan keterlibatan mereka. Yang pertama itu dengan menggencarkan awareness tentang program premium customer agar mereka bergabung sebagai member premium. Kenapa? Karena dari yang kita lihat non-premium customer itu jumlahnya itu cukup banyak dan cukup variatif dari total spending mereka sehingga sebenarnya mereka tuh punya willing untuk bergabung kepada premium customer, hanya saja mungkin awarenessnya itu kurang. Selanjutnya kita juga bisa memberikan benefit untuk member premium seperti harga spesial, gift, atau voucher untuk pembelian selanjutnya serta menawarkan upselling produk untuk premium customer ketika melakukan transaksi sehingga mereka akan lebih tertarik lagi menjadi premium customer dan bisa meningkatkan loyalitas dari premium customer itu sendiri. Selanjutnya dari mengoptimalkan strategi campaign, yang pertama itu dengan mengevaluasi merchant yang kurang berkontribusi untuk Doku. Nah, kita sudah lihat bahwa ternyata ada 5-6 merchant yang sangat signifikan berkontribusi untuk Doku, sedangkan sisanya itu ada di bawah rata-rata. Nah, dari situ kita bisa evaluasi apakah kita perlu memperpanjang partnership dengan mereka atau bagaimana. Atau kita juga bisa meningkatkan promosi khusus di merchant-merchant yang kurang berkontribusi untuk dapat meratakan kontribusinya dengan yang lain. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah memberikan penghargaan untuk merchant yang berkontribusi terbaik sehingga mereka dapat berlomba untuk mempromosikan Doku lebih jauh lagi. Selanjutnya kita juga melakukan demand management untuk meratakan transaksi dari setiap bulannya. Jadi untuk bulan-bulan yang rendah bisa kita adakan promosi agar kedepannya itu di bulan-bulan rendah tersebut mereka itu bisa meningkatkan transaksinya karena harganya lebih murah. Sedangkan dari yang sudah penjualannya tinggi di selanjutnya itu untuk untuk di periode-periode tinggi tersebut kita bisa meningkatkan harganya agar revenue juga bisa lebih tinggi lagi. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.